Bismillah. Assalamualaikum. Utsman bin Affan adalah sosok sahabat Nabi yang dikenal dengan kelembutan, kesolehan, dan kedermawanannya. Beliau dijuluki sebagai Dzun Nurain, yang artinya pemilik dua cahaya, karena keistimewaannya menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Utsman juga memiliki akhlak mulia yang membuat malaikat pun merasa malu kepadanya. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah menyusun mushaf Al-Quran. Tujuannya jelas, yaitu untuk memastikan agar umat Islam di seluruh dunia dapat membaca Al-Quran dengan bacaan yang seragam. Kepribadiannya yang luhur dan warisannya yang abadi, menjadikan Utsman bin Affan sebagai inspirasi bagi generasi muslim sampai dengan saat ini. Di video ini kita akan mengisahkan perjalanan luar biasa dari Utsman bin Affan, mulai dari masa jahiliyah, hingga beliau memeluk Islam, serta bagaimana peran beliau setelah menjadi muslim. Oleh karena itu, yuk kita mulai kisahnya. Utsman bin Affan lahir pada tahun 567 Masehi, tepatnya 6 tahun setelah tahun gajah. Kalau dibandingin sama Rasulullah, beliau ini lebih muda 6 tahun dari Rasulullah. Beliau berasal dari keluarga yang terkemuka. Ayahnya bernama Affan bin Al-Ash dari suku Bani Umayyah, yang merupakan seorang saudagar kaya dan pembesar suku Quraisy. Sedangkan ibunya bernama Arwah binti Quraisy dari Bani Abdus Syams, yang juga berasal dari keluarga terpandang di Mekah. Jadi bisa dibilang, Utsman lahir dari keluarga yang punya nama besar, dan juga punya status sosial yang tinggi. Dari segi penampilan, Utsman bin Affan juga punya ciri fisik yang cukup mencolok. Beliau punya postur tubuh yang ideal, nggak terlalu tinggi dan juga nggak kelihatan pendek. Wajahnya tampan, kulitnya halus, dan janggutnya lebat. Kalau hidup di zaman sekarang, pasti beliau punya followers yang banyak banget di Instagram. Gimana enggak? Beliau kaya, wajahnya tampan, akhlaknya juga baik banget, pasti banyaklah pengikut beliau. Sejak kecil Utsman bin Affan sudah dibekali dengan pendidikan yang sangat baik. Bahkan beliau menjadi salah satu dari 22 orang di Mekah yang tahu cara menulis dengan baik. Berkat kemampuan literasi inilah, Rasulullah memilih beliau sebagai salah satu penulis Al-Quran ketika wahyu diturunkan. Meskipun lahir dari keluarga yang tajir melintir dan punya semua privilege duniawi, Utsman gak pernah sombong dengan apa yang dia punya. Beliau tetap humble dan suka menolong orang lain. Sederhana, cerdas, jujur, soleh, itulah ciri khasnya. Beliau tumbuh dengan akhlak yang mulia dan perangai yang baik. Beliau sangat pemalu, memiliki jiwa yang bersih, lisannya suci dan juga sangat sopan santun. Di tengah lingkungan Quraisy yang hobi mabuk-mabukan dan doyan menyembah berhala, Utsman justru gak pernah ngelakuin itu. Beliau gak pernah mabuk-mabukan, gak pernah berzina, dan gak pernah menyembah berhala. Apalagi sampai ngebunuh orang lain. Itu bukan Utsman banget. Utsman ini 11-12 lah kayak Abu Bakar di masa jahiliyah. Mereka berdua udah menjauhi hal yang dilarang itu sebelum Islam datang. Keren banget kan? Pada suatu pagi, ayahnya Utsman merasa tubuhnya demam dan dadanya sakit. Lalu ibu beliau memanggil seorang tabib untuk mengobati suaminya. Tetapi sakit Affan semakin parah. Affan merasa kalau ajalnya sudah semakin dekat. Lalu Affan berpesan kepada istrinya Arwah. "Wahai istriku, seandainya aku meninggal dunia, maka seluruh harta yang aku tinggalkan akan jadi milikmu. Kalau anak-anak kita, Utsman dan Aminah, sudah dewasa, berikan separuh harta itu kepada mereka." Arwah berjanji akan melaksanakan wasiat suaminya itu.